Om Swastiastu. Pertama-tama, kami ingin berterima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan waktunya kepada kami. Di sini kami kelompok 1 ingin membawakan materi tentang Project Life Cycle, pelelangan, dan kontrak konstruksi. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Pandi Putra Anggata Sembrawa, dengan NIM akhir 135, dan partner saya, Edwin Kristiansen Manurung, dengan NIM akhir 168. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas di sini, yang pertama yaitu Project Life Cycle, yang kedua ada pelelangan, yang ketiga ada kontrak konstruksi. Yang pertama yaitu Project Life Cycle. Nah, dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi selalu diawali dengan tahap di mana biasanya dilakukan survei dan pengumpulan informasi dari proyek yang akan menjadi rencana ke depan. Sampai proses selanjutnya yaitu berupa tahap kelayakan proyek, kemudian tahap perencanaan, lalu ada pelaksanaan, operasional, dan evaluasi suatu proyek. Semua urutan tahapan tersebut merupakan suatu tata cara yang lazim terjadi pada pelaksanaan proyek konstruksi yang biasa disebut sebagai siklus hidup suatu proyek atau project life cycle. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan urutan tersebut berdasarkan tahapannya. Nah, pada siklus proyek konstruksi atau project life cycle terdiri dari 8 tahap atau fase, yaitu yang pertama ada tahap inisiasi proyek, yang kedua ada tahap studi kelayakan proyek, yang ketiga ada tahap perencanaan dan pengembangan, yang keempat ada tahap pengadaan, yang kelima ada tahap pelaksanaan dan pengontrolan, yang keenam ada tahap penyelesaian proyek, yang ketujuh ada tahap operasional dan pemeliharaan, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi proyek. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap inisiasi proyek. Tahap ini merupakan tahap di mana masih berupa tahapan pengenalan suatu proyek yang akan dikerjakan, yaitu berupa tahap konseptual atau pengenalan identitas suatu proyek. Biasanya pada tahap ini masih dilakukan suatu survei terhadap proyek yang akan direncanakan ke depan dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh suatu manajemen panitia, sehingga dapat memberikan suatu gambaran umum dari proyek yang akan dikerjakan. Tahap ini merupakan tahap untuk dilanjutkannya suatu studi kelayakan atau tidak. Bisa saja pada tahap ini jika hasil survei di lapangan tidak memungkinkan, maka proyek ini selanjutnya tidak akan dilakukan. Yang kedua ada tahap studi kelayakan proyek atau feasibility project. Setelah melalui tahap konseptual atau pengenalan dari suatu proyek yang akan dilakukan, maka tahap ini menganalisis apakah suatu proyek dapat dilaksanakan atau tidak, feasible or infeasible, sehingga dapat dilakukan ke tahap berikutnya. Jika proyek tersebut dilakukan layak, pada tahap ini umumnya dilakukan suatu pembentukan tim gugus untuk melakukan suatu analisis studi kelayakan dari proyek yang akan digarap. Tim ini biasanya terdiri dari beberapa orang, yaitu yang pertama biasanya ada tim ilmuwan, ada tim teknis, tim ekonomi, finansial, dan tim lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian hasil dari laporan studi kelayakan tersebut berupa rekomendasi kepada pemilik proyek apakah proyek ini layak dikerjakan atau sebaliknya. Yang ketiga ada tahap perencanaan dan pengembangan. Tahap perencanaan merupakan tahap yang paling penting di mana membutuhkan banyak waktu dan personel yang terlibat sesuai dengan besar kecilnya proyek. Output dari tahap ini diantaranya struktur dan tim proyek. Baik itu gambar detail atau desain, skop pekerjaan, data teknis, jadwal proyek, jadwal pekerja, jadwal material atau pembelanjaan, prosedur-prosedur, dan hal-hal detail lainnya. Tahap perencanaan ini merupakan kunci keberhasilan tahap proyek selanjutnya. Pada tahap perencanaan biasanya dilakukan tahap pengembangan akan desain perencanaan yang dibuat. Biasanya menyempurnakan rancangan awal berupa penyempurnaan teknis, fungsi, kualitas, dan biaya. Pada tahap ini, pengembangan suatu rekayasa nilai atau value engineering biasa dapat mendukung dalam melakukan efisiensi biaya proyek ke depannya. Lalu ada yang keempat, yaitu tahap pengadaan. Pada tahap ini merupakan tahap mengajukan suatu tender kepada pemilik proyek dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan baik berupa anggaran proyek, spesifikasi, gambar kerja, kontrak, dan sebagainya. Pada tahap ini, pihak pelaksana atau kontraktor akan menunjukkan dokumen tender sesuai dengan ketentuan dan penyelenggaraan tender tersebut. Bentuk tender atau pelelangan dapat berupa penunjukan langsung, pemilihan langsung, dan pelelangan terbuka atau umum. Pada tahap ini pula dilakukan seleksi akan dokumen tender yang diajukan oleh kandidat pelaksana suatu proyek
kemudian dilakukan pengumuman pemenang dari tender tersebut. Lalu yang kelima, ada tahap pelaksanaan dan pengontrolan atau execution and control phase. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan atau implementasi dari suatu proyek yang telah direncanakan. Pada tahap ini banyak sumber daya yang akan digunakan seperti material, mesin, uang, metode, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Pada tahap ini suatu proyek dapat direalisasikan setelah melalui tahap perencanaan. Dalam siklus hidup proyek konstruksi, tahap pelaksanaan merupakan tahap yang paling kompleks akan timbulnya masalah, mulai dari masalah teknis, keuangan, klaim, sampai masalah sosial. Sehingga pada tahap ini perlu dilakukan suatu proses pengontrolan dalam kegiatan pelaksanaannya, serta pengendalian dari penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya yang keenam, ada tahap penyelesaian proyek. Tahap ini terdiri dari masa perawatan dan serah terima. Pada tahap ini, kualitas dari suatu hasil produk proyek harus menjadi prioritas agar hubungan kerjasama antar pemilik dan pelaksana proyek tidak terhenti begitu saja, akibat adanya penyimpangan dalam hal kualitas dan hal-hal lainnya. Maka dari itu, masa perawatan umumnya diberikan oleh pihak pelaksana berdasarkan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Lalu yang ketujuh, ada tahap operasional dan pemeliharaan. Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah proyek selesai terrealisasikan, di mana pada tahap ini dilakukan operasional dari hasil produk tersebut sesuai fungsinya serta dilakukan proses perawatan selama umur proyek tersebut. Nah, pada tahap ini memerlukan suatu manajemen perawatan dan operasional fungsi yang baik, agar hasil produk dari hasil investasi proyek yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana pada tahap studi kelayakannya. Lalu yang ke-8 ada tahap evaluasi proyek, di mana ini adalah tahap terakhir dari project lifecycle. Pada tahap ini dilakukan suatu analisis evaluasi setelah mendekati umur dari suatu produk proyek. Pada tahap ini pula dilakukan suatu pengambilan keputusan dari hasil evaluasi apakah akan dilakukan perbaikan atau dibuat baru kembali sehingga akan kembali lagi pada tahap awal, yaitu tahap inisiasi proyek yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini ada skema tahapan atau fase suatu proyek konstruksi. Setiap tahapan dalam fase daur hidup proyek konstruksi memiliki cara dan prosesnya tersendiri, tetapi tetap berkesinambungan dari tahap yang satu ke tahap berikutnya sepanjang umur proyek tersebut. Bisa dilihat skemanya ada di bagian kanan dari layar. Ada gambar skema tahap atau fase suatu proyek konstruksi. Nah, sekarang lanjut ke materi pelelangan. Pelelangan atau tender adalah suatu proses kegiatan penawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh pemilik proyek atau owner kepada rekanan atau kontraktor bertujuan untuk memilih salah satu pelaksana pekerjaan yang memenuhi syarat. Nah, biasanya menurut pemahaman di atas, pelelangan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyediaan barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat sehingga terpilih penyedia terbaik. Selanjutnya ada macam-macam pelelangan. Proses pengadaan barang atau jasa dalam proyek konstruksi menggunakan pelelangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pelelangan langsung dan pelelangan terbatas. Pada prinsipnya, kedua macam pelelangan tersebut sama, hanya ada sedikit perbedaan dalam hal peserta lelang. Selanjutnya ada prinsip dasar pelelangan. Proses pengadaan perusahaan jasa konstruksi ini diatur oleh keputusan Presiden, terutama digunakan di lingkungan proses pemerintah. Prinsip dasar pelelangan adalah efisiensi, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, lalu yang terakhir ada akuntabel, di mana efisiensi di sini berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua ada efektif, yang berarti pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan. Lalu ada terbuka dan bersaing, yang berarti pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan yang dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat ataupun kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Lalu ada transparan, yang dimana di sini berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa termasuk syarat teknis, administrasi pengadaan, cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan sebagai penyedia barang atau jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas dan umumnya. Lalu ada adil dan tidak diskriminatif. Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi calon penyedia barang atau jasa yang tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun. Dan yang terakhir ada akuntabel. Akuntabel di sini berarti harus mencapai sasaran fisik, baik itu keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa. Nah, di sini ada jenis-jenis metode pemilihan. Yang pertama ada pelelangan umum. Metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Lalu yang kedua ada pelelangan terbatas, di mana pelelangan ini dapat dilakukan apabila dalam hal jumlah penyedia barang atau jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, yaitu untuk pekerjaan yang kompleks dengan cara mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantum penyedia barang atau jasa yang telah diyakini mampu guna memberi kesempatan kepada penyedia barang atau jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. Lalu yang ketiga ada pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran atau sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang atau jasa yang telah lulus prakualifikasi, serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya, serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan di manakala metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Edwin Kristiansen Manurung. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Edwin Kristiansen Manurung, mahasiswa dengan NIM 18055511168. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk jenis-jenis metode pemilihan selanjutnya itu ada penunjukan langsung, yang mana metode ini dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus terhadap satu penyedia barang dan jasa, yang mana pemilihan penyedia barang dan jasa dapat dilangsungkan dengan cara melakukan negosiasi, baik itu negosiasi teknis maupun negosiasi biaya, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Untuk jenis metode pemilihan selanjutnya itu ada swakelola, yang merupakan pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borong tenaga. Swakelola dapat dilaksanakan oleh pengguna barang dan jasa, instansi pemerintah, kelompok masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat penerima hibah. Baik, untuk selanjutnya itu adalah urutan prosedur dan proses pelelangan. Yang pertama itu adalah prakualifikasi, yang merupakan proses mengidentifikasi kemampuan dan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh badan-badan atau organisasi seperti konsultan perencana, pengawas, maupun pemborong itu sendiri. Yang dimaksud dengan kemampuan di sini dapat dijabarkan seperti modal kerja pemborong, jumlah tenaga ahli, jumlah peralatan, pengalaman kerja, dan fasilitas kerja. Yang kedua itu adalah pengumuman pelelangan, yang mana merupakan cara yang dipakai untuk mengumumkan pelelangan sebuah proyek yang biasanya menggunakan iklan pada media massa yang ditunjukkan kepada publik seperti menggunakan surat kabar atau koran, majalah teknis profesi, atau mungkin media massa sosial. Untuk yang selanjutnya itu ada rapat penjelasan pekerjaan, yang mana pertemuan rapat ini diadakan dengan tujuan tatap muka antara peminat pekerjaan atau calon kontraktor dan pihak pemilik atau owner. Dalam hal ini pemilik diwakili oleh konsultan perencana, yang biasanya proyek-proyek seperti proyek pemerintah, rapat ini diselenggarakan oleh panitia penyelenggara,
Pembicaraannya itu berkisar tentang dua bidang, yaitu bidang administratif dan bidang teknis proyek. Berikutnya itu ada pembukaan tender, yang mana pada hari yang telah ditentukan oleh pihak ownernya, semua calon peserta atau calon kontraktor wajib membawa penawarannya dan dimasukkan ke dalam kotak pelelangan yang telah disediakan dan dilakukan sebelum tender dibuka. Yang kelima itu ada proyek evaluasi tender, yang mana setelah dilakukan pembukaan tender, telah dimasukkan penawaran-penawaran atau tender oleh calon-calon kontraktor yang berminat, akan dilakukan evaluasi kembali jika ada data yang menurut pihak owner atau konsultan perencana owner kurang masuk akal, sehingga dapat dilakukan komunikasi atau konsultasi dengan pihak yang terkait agar mendapat kejelasan dan kesepakatan yang lebih detail dan bersama. Baik, dan yang terakhir itu adalah penetapan dan penunjukan pemenang, yang mana untuk proyek-proyek yang telah dilakukan tender dan proses evaluasi tender, berdasarkan hasil evaluasi di atas, maka panitia pelelangan menetapkan calon-calon pemenang yang akan diusulkan kepada instansi yang berwenang, yang kemudian akan menetapkan pemenangnya. Dari hasil keputusan pemenang tadi, panitia pelelangan mengumumkan hasilnya. Bila tidak ada kesanggahan atau penolakan, atau apabila semua sanggahan telah dijawab, maka tugas panitia telah selesai dan calon peserta pelelangan akan ditetapkan sebagai pemenang. Yang berikut itu adalah penetapan pemenangan lelang, yang mana setelah membuat berita acara hasil pelelangan atau BAHP, kemudian panitia pelelangan mengadakan rapat untuk menentukan pemenangan lelang. Panitia akan menetapkan calon pemenang lelang yang dianggap akan memberikan keuntungan bagi negara secara teknis maupun biaya. Pokja ULP atau kelompok Perja ULP akan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2. Yang dimaksud pemenang cadangan 1 dan 2 di sini apabila pengumuman pemenang utamanya mengalami kendala administratif atau teknis, maka akan dipilih pemenangan cadangan 1, dan apabila pemenang cadangan 1 mengalami kendala juga, akan dipilih pemenangan cadangan 2. Dan setelah itu pengumumannya akan diberikan kepada masyarakat di website atau di surat kabar sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi yang memuat sekurang-kurangnya yang pertama itu nama paket pekerjaan dan nilai total HPS, yang kedua itu nama dan alamat penyedia, yang ketiga itu harga penawaran terkoreksi, yang keempat itu nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan yang terakhir ada hasil evaluasi pelelangan untuk seluruh peserta yang dievaluasi. Untuk sumber hukum pelelangan itu sendiri terdapat diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dimuat dalam Kepres tentang pelaksanaan APBN. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada kontrak konstruksi. Langsung saja, untuk definisi kontrak konstruksi itu sendiri merupakan proses di mana pemilik proyek membuat suatu ikatan dengan agen dengan tugasnya mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggara proyek termasuk studi kelayakan, desain, perencanaan, persiapan, kontrak konstruksi, dan lain-lain. Kegiatan proyek dengan tujuan meminimalkan biaya dan jadwal serta menjaga mutu proyek. Itu merupakan definisi dari Iman Soeharto. Untuk fungsi kontrak konstruksi sendiri ada 4 fungsi utama. Yang pertama itu adalah sebagai tanda legal untuk para pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan kewajibannya masing-masing. Yang kedua, menentukan jenis-jenis kegiatan pekerjaan serta prosedur yang digunakan. Yang ketiga, menentukan spesifikasi standar serta kualitas material atau tenaga kerja atau peralatan. Yang keempat, mendefinisikan risiko-risiko serta penanggulangannya. Untuk jenis-jenis kontrak konstruksi itu sendiri, ada beberapa akan saya jelaskan, yang mana penentuan jenis kontrak konstruksi akan ditentukan berdasarkan sifat proyek dan kebutuhan owner. Jadi sifatnya fleksibel atau dapat berubah sesuai dengan kepentingan kebutuhan owner. Yang pertama itu ada unit price contract, yang mana jenis kontrak ini menentukan harga satuan untuk setiap pekerjaan yang ada. Untuk seluruh harga satuan untuk berbagai jenis pekerjaan ditentukan sebelum mulainya proses konstruksi. Untuk kedua itu ada cost plus contract, yang mana pada cost plus contract ini biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor selama penggunaan proyek akan diganti oleh owner, termasuk biaya overhead atau biaya
yang berlebih dari RAB yang telah ditetapkan atau kontrak yang telah ditetapkan. Untuk yang ketiga ada lump sum contract, yang mana jenis kontrak ini paling sering digunakan dikarenakan lump sum contract seringkali disebut dengan fixed price, di mana nilai kontrak sudah final dan tidak bisa diubah. Jadi seringkali saat melakukan lump sum contract, pihak owner dan calon kontraktor akan membuat perjanjian harga pasti dari proyek tersebut, yang mana jika proyek itu melewati batas biayanya, maka akan ditanggung sendiri oleh pemborong atau calon kontraktornya. Yang keempat itu ada time and material contract, yang mana merupakan kontrak yang membutuhkan semua pemilik proyek untuk membayar semua biaya proyek dengan tambahan berdasarkan tarif per jam ataupun harian yang disepakati. Yang kelima itu adalah kontrak terima jadi atau yang biasa disebut turnkey, yang merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan yaitu jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan, dan pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak. Yang keenam itu ada kontrak harga satuan, yang mana kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara. Sedangkan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang telah selesai yang dilakukan oleh penyedia barang atau jasa. Yang ketujuh itu ada kontrak gabungan, yang mana merupakan kontrak gabungan antara lump sum kontrak dan harga satuan kontrak, yang merupakan gabungan dua sifat kontrak itu lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang telah diperjanjikan. Yang keempat itu ada kontrak persentase, yang mana adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborong tertentu, di mana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi atau pemborongan tersebut. Untuk contoh kontrak persentase untuk lebih lanjut mungkin akan saya jelaskan secara sedikit di sini. Untuk pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapnya. Mungkin seperti ini misalnya, dengan total persentase sebanyak 100%, di mana tahap konsep rancangan 10%, tahap perancangan 20%, tahap pengembangan 25%, tahap perancangan gambaran detail dan penyusunan RKS serta RAB 25%, tahap pelelangan 5%, dan tahap penguasaan berkalanya 15%. Jadi ini untuk kontrak persentase perencanaan berdasarkan pada perencanaan setiap tahapnya. Jadi jikalau pihak pemborong telah menyelesaikan tahap konsep rancangan, dia dapat menagih tagihan sebesar 10% dari total biaya kontrak yang telah dijanjikan dengan pihak owner. Seperti itu juga selanjutnya untuk tahap rancangan sebesar 20% dapat ditagih. Jika selesai tahap pengembangan dapat ditagih sebesar 25% dan selanjutnya. Untuk bentuk pembayaran dan sifat kontrak itu sendiri, untuk pembayaran sendiri terdapat dalam syarat-syarat khusus kontrak atau disingkat SSKK, dikenal dengan 3 tipe pembayaran yaitu termin atau tahapan, bulanan, atau 100%. Hal ini sesuai dengan ketentuan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah melalui Perpres nomor 70 tahun 2012 pasal 89 ayat 1 bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran bulanan, pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan, pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. Untuk bentuk pembayaran dan sifat kontrak itu sendiri dalam praktek lapangan dikombinasikan dalam praktek di lapangan, kombinasi yang umum ada dalam dokumen pemilihan utamanya dalam SSKK adalah sebagai berikut. Untuk sifat kontrak lump sum, biasa sifat pembayaran itu termin atau 100%. Untuk sifat kontrak harga satuan, biasa sifat pembayarannya itu termin atau bulanan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Atas waktu yang diberikan, terima kasih. Jikalau ada pertanyaan atau saran, mungkin dapat dipersilakan. Atas waktunya disiapkan, terima kasih.